lagi semoga Allah memberkahi dan meridhai. Al-Qabul bisri asraril Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perlu ditulis, saya sekali lagi, tadi saya dapat pemasukan metode kami yang kesulitan itu karena banyak istilah yang orang nol baru mendengar. Mudhof, mudhof ilaih, mu'athuf, mu'athuf alaih, itu apa itu istilah, tapi tidak penting, yang penting itu pasti itu nanti istilahnya gitu. Nanti insya Allah ada beberapa penawar paling setengah jam lagi, tolong ditulis, penting ini. NB lagi oke. NB penting sekali ini, yaitu kalimah isim tidak boleh ditanwin, tanwin tadi double, yang bertempat pada 3 tempat. Saya ulangi, isim tidak boleh ditanwin. Masjidun, masjidan, masjidin tidak boleh ditanwin. 1, apabila dimasuki al. Berarti kalau ada tulisan Arab ada alnya tidak boleh ditanwin. Al masjid. Kalau domah ya du nasabda kasroh di, itu karena gara-gara ada al. Yang nomor 2, tidak boleh ditanwin lagi, yaitu menjadi mudhof. Apa mudhof tadi? Kata majmuk yang awal permulaan Rasulullah itu jadi fa'il dibaca lu tapi jangan lu. Kok mengapa kok itu mudhof ilaih? Nanti setengah jam lagi tidak ada insyaallah penawarnya. Jadi menjadi mudhof, bukan pokoknya mudhof. Saya katakan tadi Rasulullah jadi fa'il, andai kata ja'a. Rasulun tidak boleh, padahal tidak ada alnya. Mengapa kok tidak boleh ditanwin? Karena dia menjadi mudhof. Tahu kok mudhof? Nanti setengah jam lagi. Nah, yang ketiga, menjadi berupa isim ghairu munsharif. Tulis berupa isim ghairu munsharif. Jadi kesulitan di dunia mendeteksi kalimah itu ada 5. Yang nomor 1 sudah saya terangkan, mabni maklum, mabni majhul, kalian sudah bisa. Itu yang nomor 2, paling 5-5-nya yang paling sulit di dunia kalau hanya mendeteksi ini isim ghairu munsharif. Ini paling sulit di dunia, nomor 1-nya. Jadi ini saya tak mencoba otak kalian. Kok bisa? Berarti Anda punya keyakinan semua nahwu mudah bagi otak saya, karena saya bisa isim ghairu munsharif. Ini betul. Saya ulangi, kok bisa ini? Berarti otak panjenengan semua bisa menerima nahwu sorof. Karena paling sulit di dunia yang nomor 1-1-nya 5, yang paling sulit di dunia nomor 1 ini. Awas ini. Ini teori untuk mengetahui otak Anda saya bisa menerima nahwu sorof tidak hanya hari ini. Bisa ghairu munsharif. Kalau tidak bisa berarti dengan harus istighfar, banyak dosa. Enggak juga. Tapi ini inti. Khususnya bertiga, Gedo Ayu, Gedo Asin. Pokoknya kamu harus bisa isim ghairu munsharif, penting ini. Buka bukunya halaman 60. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ini harus ada syukur nanti malam. Alhamdulillah otak saya betul-betul diilhami oleh Allah, diberi nafsu sorof muda. Tapi dengan syarat isim ghairu munsharif, paham? Kalau enggak, awasin. Judulnya isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu artinya tidak ada al, sekali lagi, juga tidak berapa mudhof, tapi tidak boleh ditanwin. Artinya isim ghairu munsharif itu adalah tidak ada al, tidak berupa mudhof, dia tidak boleh ditanwin. Ini 2 syarat itu penting. Tidak al, tidak mudhof, tapi tidak boleh ditanwin. Saya contohkan. Allahu, sebentar. Gedo Ayu dulu. Allahu jadi apa? Menjadi fa. Salah bentuk. Fa'il kan harus contoh setelah fi'il sih. Jadi maf'ul mudhof. Salah. Kacamata lagi udah menjadi fa. Fa'il alhamdulillah masih bingung. Jadi mudhof dan mudhof salah.
Mudah-mudahan nanti kesulitan. Saya bilang ini sulit di otak. Tunggu sebentar aja lagi ada penawarnya. Ini dulu menjadi mubtada dulu aja. Masa lupa? Oh manusia wajar ini. Saya nggak menyalahkan manusia. Ini kan isim permulaan kata sih loh, ya kan? Harus jadi mubtada karena awal kata. Mubtada dibaca roh. Wah Allah isim mesti Allah masuk dua satu. Lo nggak ada apa alamatnya? Mengapa domanya kok tidak ditanwin? Karena setiap mubtada masih butuh huruf. Kofan dibaca roh. Akbar isim kada roh alamatnya. Domahnya jangan ditanwin. Kalau tanwin dosa, batal sholatnya. Tapi mengapa kok tidak boleh tanwin? Karena dia isim huruf munsharif. Nah itu contohnya gitu. Tidak ada al, tidak dua kata, tapi tidak boleh ditanwin. Udah masuk dulu. Awas masuk. Bismillahirrahmanirrahim hapus. Contohnya isim huruf munsharif. Berarti tidak berupa al, tidak dua kata, tapi tidak boleh ditanwin. Itulah isim huruf munsharif. Berarti bisa ini harus penting sekali. Saya keliling. Jadi mengetahui inilah terakhir saya langsung praktek baca kitab dulu. Nanti kita pun sudah mulai setengah jam lagi. Tapi selesaikan isim huruf munsharif. Halaman 60. Isim huruf munsharif tadi apa? Kalimah isim yang tidak ada al, tidak berupa mudhof, tidak boleh ditanwin. Artinya tidak menerima tanwin. Tidak ditanwin. Itu aja paling simpel. Straight. Isim huruf munsharif itu ada dua. Isim huruf munsharif ada dua. Ada yang namanya illatani. Illatani, ani artinya dua. Illat itu alasan. Illatani artinya apa? Sudah ada artinya itu. Saya tulis dua alasan. Ada yang satu ini namanya illatun wahidatun yakumu makomal illaten. Yakumu makomal illaten. Tidak usah diterjemah, tidak usah dihafal lagi, tidak penting. Yang penting satu alasan yang menempati dua alasan. Itu artinya jangan bahasa Arabnya, mikir bahasa Arabnya aja gak paham, mau mikir Indonesianya. Berarti Indonesianya harus hafal dua alasan sama satu alasan menempati dua alasan. Sekarang yang satu alasan, mohon maaf ini duduk tak aduknya ini sedikit mas ya. Yang dua alasan lihat itu ada dua. Ada yang namanya alamiah, ada yang namanya wasfiyah. Tulis itu terjemahnya. Alamiah itu artinya nama orang atau nama kota atau apa tadi? Nama budak. Pegang dulu. Alamiah yaitu apa? Nama orang atau nama kota atau nama budak. Begitulah alamiah. Wasfiyah itu artinya sifat. Sifat itu ya sifat bagus, pendek, jelek, ya sifat-sifat lah, sifat agung dan lain sebagainya itu sifat. Alamiah berarti apa? Nama orang atau nama kota atau nama bulan. Alamiah yang pertama apa itu coba? Wazan fi'il, tak tulis. Wazan fi'il itu artinya wazan ketimbangan. Fi'il bentuknya kayak fi'il artinya itu aja. Jadi wazan fi'il bentuk seperti fi'il. Artinya begini, coba saya ingin tahu. Af'ala ini isim atau fi'il? Tahu kok fi'il dulu? Bertiga tahu kok af'ala kok fi'il? Karena tidak ada tanda-tanda isim atau tidak ada tanda fi'il, berarti lupa yang ke-54. Soalnya terus. Karena tidak ada tanda-tanda isim dan mesti af'ala kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il amar, alhamdulillah, Allahu akbar. Ngeri gak ini? Ngeri. Fi'il amar mesti disyukur duduk ayu. Nah itu kan sih. Af'ala fi'il madi yang mazid, ya kan? Gini. Alhamdulillah. Iya. Yaf'ilu isim fi'il huruf. Tahu kok fi'il? Ada fi'il apa? Ya cukup.
Sekarang supaya sedikit kelupaan terimpasi sedikit ilmu dari tadi apa? Dari tadinya sama dari Singapura saya gabungkan. Saya pada waktu di Singapura saya tanya cara membuat kuil Mendura yaitu kalimat yang depannya ada anita, itulah kuil Mendura. Kuil madi kan depannya ada anak. Oh berarti Ustaz, kalau anita kan hamzah nun yakta. Jadi kalau ada hamzah itu belakangnya u, maksudnya au, nau, yau, tau, itu mesti oh iya ya betul. Jadi kesimpulannya berapapun tulisan Arab, kalau depannya hamzah nun yakta, belakangnya udhumah mesti mudhari. Saya contohkan tadi, audu mesti mudhari karena ada u ada hamzah. Nasta'inu mesti mudhari. Mengapa? Ada u ada nun. Kaidah itu kaidah. Nah kalau ada tulisan Arab, belakangnya ada u, depannya ada anita, tapi depannya sin. Berarti setelah sin biasa, terus hamzah atau nun, mesti inilah tanda-tanda fi'il. Nah gitu maksudnya, tanda-tanda fi'il dimasuki sin. Kemarin yang saya maksud. Tidak boleh diterangkan untuk orang nol, tapi kalau sudah bisa harus saya terangkan. Saya kulu setelah sin ada ya, ada u, mesti mudhari. Dan tanda-tanda isim apa? Sin sendirian. Ini bagaimana pendapat kalian? Enakkah diterangkan kemarin atau baru ini? Sekarang ya bagus dijawab. Yang laki-laki nggak paham kan? Ini menurut saya gitu saya hilangkan metode tadi. Jadi pemahamannya nanti setelah ini. Saya contohkan coba. Saya ini mencoba nanti ke isim Burbu Sorib. Saya tak mencoba bertiga untuk ayu. Nasta'inu ini fi'il apa dok? Fi'il mudhari ikut wazan apa? Najal. Kata dasarnya apa? Apa? Sata'a. Kata dasarnya sata'a. Nun sebagai munduru'ah anita. Ya nun berarti apa? Jamak mudzakkar. Apakah ada fi'il jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim itu isim. Berarti kalau fi'il mau jamak mudzakkar salim enggak mungkin. Terus apa ini? Nasa'a saya tanya. Biar enggak masalah. Nasa'a. Berarti ya no jamak mudzakkar salim lagi. Enggak ada jamak mudzakkar salim ya no enggak ada. Fi'il ada jamak mudzakkar salim enggak ada. Coba yang laki-laki semua apa? Enggak biarin yang semuanya jawab. Nasta'in aslinya apa? Apa? Hah? Nah, ayana. Ini ayana. Sintaks sebagai tambahan namanya istaf'ala. Nun alamat mudhari'nya tadi, tanda-tanda anita. Berarti kata dasarnya apa? Ayana, kan gitu kan? Kalau ayana berarti bukan di kamus. Ayana itu artinya jelas atau artinya mata. Jadi kalau semua sin 90% mesti artinya minta. Istighfar minta ampunan, istisqa minta siraman, istighosah minta pertolongan mesti. Jadi kalau nasta'in, kalau ayana artinya mata atau jelas, berarti nasta'in artinya apa? Minta mata. Boleh nggak? Minta jelas boleh nggak? Boleh. Allah Akbar. Minta yang kepada Allah saya minta mata, minta jelas. Salah doanya. Ini aslinya bukan ayana, aslinya adalah awana. Ditambahi istaf'ala bunyinya apa akhirnya? Ista'wana, istaf'ala. Mundurnya apa? Apa? Yasta'wilu. Kaidah ini. Bayangkan ada tulisnya enggak? Ada. Penyakit, hidup, sehat, mati, dioper. Bunyinya apa? Bunyinya nasta'inu. Begini bunyinya. Apa bunyinya? Nasta'inu. Buka halaman 73. Buka halaman 73. Atau halaman kaidah yang kelima. Coba kaidah yang kelima bunyinya apa? Atau ya kira ada 10 apa ada 10?
Ini coba ini kaidah saya ulangi. Coba yang kaidah kita punya yang kaidah dulu, kaidah ketiga. Saya contohkan. Ini qaidulillah namanya sowama. Isim fa'ilnya apa? Sowama kan puasa. Isim fa'ilnya apa? Salah, so'imun itu salah. Asalnya apa? Sowimun. Ada kaidah yang ketiga namanya. Apa bunyinya itu? Jika kaidah itu halaman 70 ke atas, itu semuanya polisi. Jadi polisi cukup 19, nggak usah banyak-banyak. Di dunia polisi 19 sudah ngatasi sudah. Coba polisi yang ketiga bunyinya apa itu? Ya, jatuh setelah alif tambahan. Ada wawu atau ya jatuh setelah alif tambahan harus diganti apa? Diganti hamzah. Bunyinya apa akhirnya? Ini so'ibun, saya orang yang puasa. Itu gara-gara polisi. Jangan kata dasarnya so'ama, jangan. Jadi semuanya itu polisinya ada. Ini ada kaidah lagi. Jika ada wawu, ini berat nggak coba? Berat. Ini sudah ada kaidah, cari nanti di kaidah berapa. Kalau ada wawu, agar mudah mesti sebelumnya rumah. Kalau iya, sebelumnya harus kasroh. Kalau alif sebelumnya harus, ini kaidah sudah ada tulisnya nanti halaman berapa. Sudah terlihat ini pasrah ini itu berat karena ada wawu jatuh sebelumnya berupa kas. Diperingat apa ringannya? Diganti apa? Oh, tadiaknya itu gara-gara dari wawu. Contoh. Jadi mudah kalimat apapun mesti ada tulisnya. Kok cocok sampai otak ganti saya ini. Itu caranya mencari namanya. Nah ini saya contohkan Bismillahirrahmanirrahim kembali sebelum sore, tapi yang paling sulit di dunia. Af'ala fi'il apa? Fi'il madhi ikut wazan af'ala. Yaf'ilu fi'il apa? Ikut wazan yaf'ilu. Saya contohkan. Zayada unsurnya apa? Zayada unsurnya yazdidu. Ada polisinya enggak? Ya ada. Bunyinya apa? Alat lupa yang ke-55. Lingkaran kecil, lingkaran besar ganti pisang. Zayada jadi jada. Ya itu boleh enggak? Apa jadinya? Ngapal kan tadi? Apa coba? Penyakit, hidup, sehat, mati. Berarti bunyinya apa? Coba yazidu itu isim fi'il huruf. Fi'il namanya fi'il apa? Sekarang saya ingin tahu. Ahmada isim fi'il huruf. Apa? Allahu Akbar. Ini semua ngaco. Kok isim terus? Ahmada isim fi'il huruf. Fi'il mandi ikut wazan Ahmad itu saya tulis kalimat jenis wazan fi'il. Wazan fi'il itu artinya bentuknya kayak fi'il. Yazidu itu namanya wazan fi'il. Sekarang ada wazan fi'il dibuat nama orang. Yazid dibuat nama orang. Ini namanya dua, kumpulnya nama orang dan wazan fi'il itu namanya dua. Jangan ditanwin. Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa? Ahmadun. Salah total harus itu. Mengapa demikian? Kok tidak boleh ditanwin? Karena Ahmad itu sebelum sore berupa apa? Satu nama orang, dua kumpul dengan wazan fi'il itu namanya dua. Masuk gak? Kalau itu masuk saya ulang. Karena ini paling sulit di dunia. Kok bisa berarti Anda sebut Alhamdulillah? Paham gak saya Pak? Berarti Anda mudah dalam nafsu. Yang berat, rasakan hati Anda, berarti Anda berat. Contoh lagi, kedua itu bertiga. Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa? Yazidun. Boleh nggak? Mau dari masalah ini. Coba mengapa tidak boleh? Karena apa? Karena dia berupa isim huruf sharif. Ngono awalnya. Kok tahu itu huruf sharif? Masuk dua alasan. Apa alasannya dulu?
Apa? Jangan pakai mudhari. Apapun bentuknya ma'di mudhari tidak penting. Namanya wazan fi'il. Karena dia berupa wazan fi'il, nama orang, bentuknya wazan fi'il, itulah namanya dua. Paham ini? Temenan? Ini gede aja kemana-mana kisah ya, gede-gede. Nah ini tamnya semarahi kalau ya. Jadi metode saya itu nak sikit tamis, gue nak temenan kok. Baru kok tamis kok udah kono setengah bulan kok metode bumbu kok pusing jadi kiai gue, jadi kiai. Tapi nak pusing ya udah, dia tidak mungkin untuk iso tamis setelah iso itu. Saya contohkan. Coba lihat yang nomor 2, saya ingin tahu yang biar mudah. Yang nomor 2 apa? Bisa burung suara yang nomor 2. Halaman berapa? 60. Nah, taknis tadi sudah saya terangkan. Taknis itu sama dengan mu'anas. Mu'anas tadi apa? Perempuan. Jadi semua perempuan jangan ditanwin. Saya contohkan. Ja'at sudah datang. Siapa yang datang? Siapa? Fatimatun. Itu tidak boleh. Menurut Fatimatun tidak boleh. Karena harus di doma biasa. Karena apa? Karena dia isim burung musorif. Kok tahu Fatimah isim burung musorif? Karena masuk 2 alasan. Apa alasannya? 1, dia nama orang. 2, ngumpul dengan taknis. Itu namanya 2. Jadi dengan taknis. Itulah 2. Paham gitu? Temenan ini awas ke orang lali buang. Tak tulis baru lagi lupa yang ke-55. Yes. Lanjut, berarti tak contoh aja saya ini. Ro'aitu ningali sapa ingsun. Ningali ing sapa? Ningali ing Fatimatan. Boleh enggak? Mengapa tidak boleh? Boleh? Tidak boleh. Mengapa? Karena dia berupa isim ghairul munsharif. Berupa apa? 2 alasan dulu. Apa alasannya? Nama orang kumpul dengan taknis. Jadi Fatimatan salah, harusnya Fatimatan. Itu paham? Yang terakhir, semuanya diam, yang taknis diam. Marortu bertemu siapa saya? Bertemu dengan siapa? Ada huruf jerba. Awas, ada huruf jerba dibaca apa nanti? Jer ya. Marortu bi Fatimah. Diam semua. Bi Fatimah. Ti atau ten? Mengapa kok tidak ten? Isim ghairul munsharif. Kok tahu isim ghairul munsharif? Apa alasannya? Nama orang atau? Nah, ini setengah benar setengah salah. Itu yang benar adalah buka halaman 9. Ya, buka halaman 9 nanti kembali ke situ. Halaman 9. Fatimah jangan dikatakan mufrad, salah. Dia bukan isim mufrad. Dia itu isim ghairul munsharif. Walaupun Fatimah artinya Fatimah 1, tidak boleh kalau isim mufrad itu rofa'nya dhammah, nasabnya fathah, jernya. Tapi isim ghairul munsharif lain. Halaman 9 lihat paling bawah sebelah kanan. Isim ghairul munsharif rofa'nya dhammah, nasabnya, jernya fathah. Oh ini bi Fatimah. Bedanya hanya itu aja. Tidak masalah. Paham? Awas, terbalik dengan isim mufrad. Rofa'nya dhammah, nasabnya fathah. Saya ini contohkan. Wulidal Mustafa, dilahirkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Dilahirkan di mana? Dilahirkan di Mekah. Coba, gedayu. Wulidal siapa? Al Mustafa Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Di Makkaten. Itu tak salah. Dia semua bisa kamu rasa salah. Yang betul apa? Di Makkah apa? Lalu kamu nggak tahu Pak, karena apa? Isim ghairul munsharif. Berubah apa? 2 alasan apa? Nama kota sama taknis. Jirnya alamatnya alhamdulillah gede. Wah, alhamdulillah gede ya. Iso iki kok. Iso temen iso kabeh iki buri. Sing buri tak iso kabeh lah. Karena dari beliau ini ustaz semua mengatakan itu pilihan manusia orang lain, enggak sembarang manusia. Jadi berarti mereka akan putar-putar semua. Alien, maka alien, jangan ada. Ini
Ini mohon maaf, ini jenengan sudah pilihan semua. Nah, sekarang yang ketiga. Kalau sudah begitu, yang ketiga. Habis ini nanti jenengan tahu penawarnya, nanti ada penawar kesulitan. Terus yang ketiga apa itu? Isim guru musyawarah yang ketiga apa? Apa? Target maji. Tidak usah bingung-bingung karena target maji itu di dunia hanya 0,0001%. Tapi apapun yang saya terangkan, tidak paham tidak masalah. Tapi kalau ini, banyak sekali, harus paham. Ini tidak paham tidak masalah. Tulis target itu susunan, masjidnya campuran. Itu artinya ada dua kata yang tercampur. Saya contohkan. Ada lafal haduru artinya datang, ada lafal maut artinya mati. Digandengkan lafal haduru dan maut dijadikan satu menjadi nama kota di Yaman. Nah itu, jadi jangan ditaruh karena bercampur. Saya datang jitu, datang siapa saya, datang di mana? Bihadro mau tak. Nah, jadinya kan alamatnya fathah. Paham? Lanjut. Ini kalau di sekolahan isim guru musyawarah 1:13. Betul ini. Cukup di sini setengah jam. Makanya pusing wajar. Karena tidak ukurannya manusia menerima ini gitu. Nah, lanjut yang keempat. Apa itu? Tulis ziyadah artinya tambah, alif itu namanya alif, nun artinya ditambahi alif nun. Ditambah alif nun. Kalau bukunya ditulis berarti biar paham. Ziyadah alif nun artinya ditambahi alif. Kalau ada nama orang atau nama kota kok ada belakangnya alif nun, jangan ditambahin. Contoh, Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa Salmanun? Salah ini. Ini adalah sebuah musyawarah. Mengapa? Karena dia itu satu nama orang, dua belakangnya ada alif nun. Namanya ziyadah alif nun. Ja'a Salman. Ro'a itu Salmana. Bisalma Salmana. Nah, lanjut. Nah ini kan gitu. Masya Allah, berarti betul-betul gak manusia ini. Terus yang kelima. Yang kelima. Apa? Udel. Udel itu artinya pindah. Udel pindah manusia itu mesti pindah dari udel. Karena kalau tidak pindah dari udel dia akan mati. Udel ibu, udel pusar. Ada pusar dipotong, kalau kalian hidup di sini, yang udelnya tadi dikubur ibunya bapaknya. Nah, itu namanya udel. Pindahan. Spesial lafal ini biar tidak bingung, yaitu khusus lafal fu'al. Lafal fu'al bukan fu'al. Mesti kalau ada nama orang atau nama kota bentuknya ke fu'al, jangan ditanwin. Contohnya Umar. Jangan Umarun, salah. Ja'a Umarun karena dia ikut wazan fu'al. Itu saja, paling mudah. Tidak usah. Zuhal, ada orang namanya Zuhal, dalam nahwu, dalam Alfiah namanya Zuhal. Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa Zuhalun? Jangan Zuhalun. Spesial wazan fu'al. Nanti untuk pendalamannya tulis saja kalau mau nanti malam. Mengapa demikian? Nanti malam. Nah, yang terakhir, yang keenam. Saya ulangi pokoknya ikut wazan fu'al. Yang terakhir apa? Ajem. Ajem itu nama selain Arab. Berarti bahasa Suryani, Ibrahimiyah, bahasa Jawa, bahasa Madura itu namanya selain Arab. Jangan ditanwin. Ja'a Suharton gitu. Jangan. Tidak boleh ditanwin. Karena nama orang. Nama Ibrahim itu bukan nama Arab, nama bahasa Ibrahimiyah, berarti sebelum Arab. Jangan ditanwin, contohnya gitu, Ja Ibrahim dan seterusnya. Yang sifat dulu, tapi yang penting prakteknya. Jadi enak, yang penting sifat-sifat dulu. Daripada bingung gara-gara banyak contoh. Yang wasfiyah sekarang lihat. Wasfiyah yang pertama, masuk dua alasan, tapi yang wasfiyah yang pertama apa itu? Tulis ziyadah alif nun. Ini bukan nama orang, bukan nama apa, tapi sifat. Saya contohkan, Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Alif nun di belakang. Ini bukan nama orang. Di
dia ingin mengutarakan yaitu seseorang yang bersifat dia tidak kenal. Artinya kata dasarnya itu namanya mabuk, sakaro mabuk. Tadi saya punya ilmu baru dari beliau Ustaz. Nah, Pak apa tadi? Pak ya itu enggak namanya Ustaz yang tadi apa contoh? Dewi Sekartaji. Saya nanti saya ceritakan di keliling dunia nanti. Saya wasi kata itu lah. Ini mabuk sakaro mabuk. Kok belakang ada alif nur? Itu mesti sifat seseorang. Artinya Anda harus mensifati, bukan orang. Berarti sakaro mabuk, sakaro orang yang mabuk. Rohman itu kan aslinya kan Rohman begini. Rohimah artinya belas kasih. Alif nur menunjukkan sifat Rohman, sifat belas kasih. Itu mesti setiap alif nur di belakang itu kok sifat, artikan sifat dia, bukan nama orang. Sakron orang yang mabuk. Siapa yang datang? Siapa orang yang mabuk? Jangan sakrono, salah. Karena apa? Dia masuk dua alasan. Apa alasannya? Satu, dia berupa sifat. Dua, berupa ziyadah alif nun. Nah, contohnya gitu. Jadi Rohman jangan kurang juga. Tapi nulisnya nggak begini. Rohman nulisnya begini dipanjangkan. Gantian daripada alif. Aslinya begitu. Apapun tulisannya. Ya, nanti jarang lagi. Yang kedua coba, yang penting ini. Yang kedua apa? Termasuk. Tapi sifat ya sekali lagi. Dua alasan yang kategori sifat. Coba yang kedua apa? Wazan fi'il. Tapi spesial tadi, kalau ini wazan fi'il bebas. Tapi kalau ini wazan fi'il khusus af'ala saja. Sifat tapi khusus af'ala. Contoh tadi Allahu Akbar kan sifat dari af'ala. Nah, akbar kan dari lafal af'ala. Spesial af'ala. Jadi akbar itu jangan ditanwin. Mengapa kok tidak boleh ditanwin? Karena dia isim huruf sharif. Berupa apa dulu? Jangan ditanwin. Satu, dia berupa sifat. Nomor dua, wazannya af'ala. Itu saja paling mudah. Spesial sifat. Tapi kalau ini tadi bebas, mudhari madi bebas biarin. Tapi itu spesial af'ala. Nah, yang ketiga, wah bisa ini hebat ini Allah Akbar. Saya juga bergetar hati saya ini. Berarti hebat semua ini nanti, insya Allah. Tinggal paling 10 menit lagi nanti langsung penawarnya. Coba yang ketiga apa? Udel. Udel itu pindah lagi. Udel pindah ini tulis gitu, khusus hitungan. Itu saja paling mudah. Khusus hitungan. Saya contohkan biar mudah paham. Makanya mohon maaf di Kudus ini kan masna, saya contohnya apa? Masna. Tidak ada masna, tidak ada. Di Quran kan ada. Yang hafal Quran semua kan banyak masna. Tidak ada masna. Karena apa? Masna itu terdiri dari isnan. Rubah, tidak ada lafal rubah dari arba'un. Sulas, tidak ada lafal sulas, adanya itu salasun. Jadi mohon maaf, pengalaman jenengan seorang Islam yang ini ahli sejarah, beliau yang ahli sejarah di Kudus ada seorang wali, Allah yarham, masyhur wali, bukan saya wali, masyhur walinya, namanya Mbah Turaikan, Allah yarham, mengatakan kalau ada orang Islam, mohon maaf, berdoa semua, saya ingin tahu, ini hari apa ini? Sabtu terus besok dosa ada dalam itu. Nah itu yang bilang bukan saya, Mbah Turaikan. Karena apa? Karena aslinya bahasa Arab ahadun, ahad, isnani, senin, salasun, selasa, arbaun, rabu, khamsun, kamis, terus sitatun, apa? Ya sitatun begitu jumatun. Mengapa Jum'ah itu dari lafal jamaah kumpul. Jadi kalau ada hari Jumat laki-laki di pinggir jalan dosa karena ada Jumatan, harus kumpul di masjid. Nah, sitatun di apa? Habis sitatun apa? Sab'atun sabtu. Inilah Anda itu seorang mahasiswa, mohon maaf, kok bilang minggu, berarti Anda ikut penjajah Belanda. Jadi Belanda itu menjajah 450 tahun, itu hanya ikut minggunya saja. ini sejarah ini. Jadi kalau ada orang bilang minggu, berarti sudah kita penjajah Belanda. Belanda itu ingin merubah nama ini biar tidak Islam, hanya ketemu minggunya saja.
mengapa Anda ikut Belanda gitu loh. Nah, mohon maaf ini, makanya saya juga penasaran kalau ada sekolah universitas Islam kok mingguan ini kurang keren ini. Urusan dosa saya tidak tahu, tidak berani saya. Yang bilang memperbolehkan. Sekali lagi pengalaman saja. Lanjut yang terakhir, hampir selesai, mantap ini. Lihat sebelah kanannya. Nah, isim ghairu munsharif yang satu alasan menempati dua alasan. Mohon jangan dilogikakan. Kalau dua alasan menempati tadi paham di logika. Yang ini jangan dilogika. Apa pertama itu? Satu yaitu apa? Sighat muntahal, ada taknya sighat muntahal jumud. Sighat muntahal jumud itu mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama dia adalah isim ghairu munsharif. Apa sih isim ghairu munsharif tadi? Tidak menerima tanwin. Fungsi yang kedua, dia mempunyai arti banyak. Tidak mungkin dua ke atas, banyak itu tiga ke atas. Mesti dua fungsi. Itu sighat muntahal jumud. Apa sih sighat muntahal jumud? Saya camatin contohnya. Contohnya adalah di situ apa? Daro Bima sama Dana Niro. Apa sih sighat muntahal jumud? Mudah. Sighat muntahal jumud itu kalau ada tulisan Arab, tengahnya ada alif, setelah alif ada dua huruf yang hidup semua, atau tiga huruf tapi yang tengah mati, itu mesti jangan ditanwin dan dia artinya beberapa. Kalau nggak salah, Darahim artinya apa? Beberapa dirham. Dananir artinya apa? Beberapa dinar. Saya contohkan lagi. Masajid artinya apa? Beberapa. Mengapa Anda berani beberapa? Karena dia sighat muntahal jumud. Paham? Saya contohkan lagi. Madaris. Madarisun boleh nggak? Tidak boleh, jangan ditanwin. Harus su. Mengapa? Satu, dia mempunyai tujuan sighat muntahal jumud. Bisa ghairu munsharif utama dulu. Yang kedua, mempunyai arti beberapa. Apa artinya madaris? Beberapa madrasah ke sekolah. Mesti harus, kalau nggak salah. Paham ini sudah? Alhamdulillah, ini saya deg-degan ini, sudah bisa ini. Hebat ini sudah. Tinggal praktek baca kitabnya dan penawarnya. Berarti besok pagi kayak apa pinternya gitu loh. Masya Allah. Nah, untuk mempermudah hafalan, sighat muntahal jumud itu dengan bahasa jenggot. Nah itu kan, sighat muntahal jumud, jenggot muntahal jumud. Sudah paham ini? Coba lanjut sebelahnya. Yang nomor 2 dan 3 namanya alif taknis. Nah, yang penting bukan alif taknisnya, tulis dulu. Namanya isim mamdudah atau mamdud. Saya biasanya mamdudah, saya lupa mamdud itu aja. Mamdudah atau mamdud. Dan apa namanya? Isim maksur. Isim mangkus ini mohon maaf satu paket, satu menerangkan. Baru nanti praktek baca kitab. Ini satu paket. Mamdud. Apa sih isim mamdud? Mudah. Yang penting contohnya adalah dulu. Mamdud mempunyai dua fungsi. Satu, dia isim ghairu munsharif. Dua, menunjukkan perempuan. Mamdud itu mesti punya dua fungsi. Satu, isim ghairu munsharif. Dua, menunjukkan perempuan. Itu isim mamdud. Contoh saja, yang penting contohnya nanti paham. Buku saya contohnya apa itu? Jangan khasana itu harus difahamkan. Mengapa? Oh nanti ditulis nanti malam. Oh, semua masa tulis semua. Nggak paham. Dia kita pulang nggak bawa hasil. Khasana. Jangan bilang khasanaun. Salah. Harus khasanaun. Dia mempunyai dua fungsi. Apa? Mengapa kok dibaca khasanaun? Karena isim ghairu munsharif. Kok tahu? Ingat. Isim mamdud adalah tulisan Arab yang akhirnya berupa hamzah, sebelumnya berupa fathah. Jadi untuk mempermudahkan otak, mamdud itu sama dengan udud. Coba dulu ayo, bapakmu udud enggak? Udud tahu udud? Apa? Oh ngerokok, paham gitu kok. Orang merokok itu mesti mulutnya mengolah,
Kalau tutup nggak mungkin mengoha ada roh datang. Itu udut. Jadi kalau ada tulisan kata belakangnya ada mulut, depannya ada rokok, itu namanya isim udut. Oh, betul. Jangan ditakwil. Jadi isim apa? Tapi jangan, itu hanya urut aja. Isim udut, tapi jangan isim udut ada jangan mamdud. Salahkan orang Arab nanti. Itu yang ngomong udah aja. Ulangi paham nih? Apa yang namanya isim mamdud? Tulisan Arab yang akhirnya berubah hamzah, depannya berubah alif. Alif mesti jadi ini mulut, ini rokok, tinggal masuk saja. Jangan ditakwil. Dan dia mesti artinya untuk perempuan hasanah, karena artinya hasanah bagus, berarti hasanah artinya perempuan yang bagus. Nah, contohnya gitu. Masuk, lanjut. Nah, cukup berapa menit Allahu Akbar. Kayak apa ini orang-orang ini? Nah, sekarang maksud sama mantul. Saya ambil contoh saja. Contoh saja. Yang penting contohnya diterangkan, baru paham. Saya punya guru di sarang, masih itu beliau. Itu mesti memberi contoh dulu. Baru diterangkan, itu masuk akal. Jadi saya juga meniru. Saya contohkan. Al-Mustafa sama Al-Qadhi. Di kitab apapun, baik Jurumiyah, Milha, Alfiyah, apapun, Tamimah, apapun yang kitab apapun, kalau maksud mesti contohnya Al-Mustafa, itu pasti. Kalau maksud mesti contohnya Al-Qadhi, kitab apapun, buka semua yang ahli baca kitab. Mesti contohnya dua ini. Saya juga penasaran, mengapa kok contohnya seperti ini? Oh, hasilnya saya logika. Maksud dari kata kosor. Kosor itu adalah sholat kosor. Sholat kosor itu miliknya Rasulullah. Tidak ada orang sholat kecuali milik Rasulullah. Jadi Mustafa itu kan istilah milik siapa? Nabiyuna al-Mustafa Nabiyullah Muhammad. Kamu bingung, saya bingung. Itu tidak akan maksud itu. Jadi Anda kalau mikir maksud Mustafa itu aja mudah. Karena sholat kosor miliknya Kanjeng Nabi. Mangkos itu artinya kurang dari nakoso. Kurang. Mengapa kok contohnya Qadhi? Qadhi itu artinya hakim. Jadi Pak Hakim itu sering mengurangi uang-uang orang. Nah itu contohnya. Jadi repot, mengurangi hukum, mengurangi uang itu Pak Hakim. Itu semua kita. Tapi kalau kosor pasti Mustafa. Lihat apa sih maksud mudah. Kalau ada alif bengkok, sebelumnya fathah mesti maksud. Kalau ada alif bengkok, sebelumnya kasroh mesti mangkus, pegang dulu. Wah, alif mudah. Udah, alif bengkok itu aja nggak usah bingung-bingung. Nanti alif tak sana bingung nanti. Ini untuk mempermudah otak aja. Kalau ada alif bengkok, sebelumnya berupa fathah namanya isim maksur. Ada alif bengkok sebelumnya kasroh namanya isim mangkus. Lihat halaman 9, nanti kembali ke situ lagi. Halaman 9 kalian khatam, sudah khatam untuk baca kitab. Berarti harus lulus, harus mendapat minimal itu nilai B, tidak boleh C. Harus lulus halaman 9 khatam semua. Anda sudah dari baca kitab apapun insya Allah. Halaman 9. Berarti isim mufrad sudah, tasnya sudah, jamu kata salim sudah, apalagi isim jamu kata salim sudah, isim ghairu munsharif sudah. Coba yang ini, isim maksur ada nggak isim maksur? Nah, ini isim maksur rupanya apa coba? Rofaknya apa, nasabnya apa, jernya apa coba? Baca isim maksur rofaknya doma, saya tulis doma. Doma apa itu? Doma muqaddaro. Nasabnya fathah muqaddaro. Artinya fathah yang disimpan. Muqaddaro disimpan, tulis. Doma muqaddaro, doma disimpan. Fathahnya fathah muqaddaro, fathahnya disimpan. Jernya apa ini? Kasroh mukot, harus kasrohnya disimpan. Sudah. Saya contohkan yang contohnya rofa mungkin jadi fa'il, contohnya contoh yang nasab menjadi maf'ul. Biasa contoh kan itu jar berarti dimasuki huruf, dimasuki huruf. Saya contohkan ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Jadi fa'il, fa'il dibaca rof. Aslinya itu al-Mustafayu. Aslinya al-Mustafayu, tapi karena Mustafa itu isim maksur harus domanya disimpan, tinggal fa. Nasabnya pada maf'ul bih, aslinya Mustafayi, tapi kasrohnya disimpan, tinggal fa. Jernya ada huruf jer ba bin Mustafa, oh itu Mustafaya tadi disimpan.
bil Mustafa tapi kasrohnya disimpan, tinggal fa. Intinya apapun yang namanya isim maksud itu rofa nasab jernya mesti sama pa terus selamanya dan bingung, tidak mungkin berubah. Contoh, wawu kalau di depan, ini saya ingin tanya tamyiz, wawu di depan itu ada berapa Pak? Yang tamyiz lagunya gimana? Wawu yang di depan ada berapa? Tapi wawu TB, selain TB apa Pak? Wawu TB, wawu apa? Lagunya ada? Lagunya? Coba yang lagu, wawu yang di depan, jangan di tengah. Wawu yang di depan. Oh lupa. Wawu kosam, wawu istinafiyah. Ada wawu istinafiyah itu wawu mubtada jadi awal kata jadi isim. Itu contohnya gitu. Kalau nanti wawu atau jumlah nanti itu kedalaman nanti. Jadi ada wawu kosam, sumpah. Saya contohkan. Wal asri dibaca ri karena apa? Demi ini namanya kosam. Kosam itu sama dengan huruf jer, berarti masuk pada asar harus dibaca jer. Asar isim mufrad keadaan jer alamatnya kasroh. Paham kan ini? Wallahi. Mengapa dibaca hi? Karena ada wawu kosam masuk pada Allah harus dibaca jer. Allah isim mufrad keadaan jer alamatnya kasroh. Paham kan? Ada lagi. Wadduha wal-laili idza. Mengapa dibaca wal-laili? Ada wawu kosam ini harus dibaca jer. Lail isim mufrad keadaan jer alamatnya kasroh. Sekarang wadduha, duha itu isim apa? Isim maksud karena wawu kosam ini harus dibaca jer. Alamat jernya apa? Aslinya wadduhayi, tapi di sini tinggal ha. Jadi ada ulama sab'ah yang mengatakan aslinya itu wadduhayi, tapi dijadikan ha. Dia nggak mau fathah, nggak mau kasroh. Dia orang penengah. Akhirnya di tengah-tengah di antara fathah dan kasroh wadduhe. Nah ini gara-gara mengambil kasroh dan fathah. Ini jangan disalahkan, karena dia ingin adil gitu loh. Tapi jangan ditiru nanti wadduhe walaili. Jadi pada waktu saya kecil itu walaili, Allah Akbar, tahu salah itu. Kalau wadduhe boleh, kalau walaili nggak boleh. Walaili. Ini contoh, paham ini? Lanjut. Wah, kalau tinggal sedikit, paling 25% sudah khatam semua. Kondi sekarang mampu. Rupanya apa? Halaman 9, khatam kan halaman 9. Apa? Rofaknya domah. Domah apa itu? Domah muqaddar, domah disimpan. Nasabnya fathah, fathah kelihatan, itu kelihatan. Jernya kasroh muqaddar. Berarti ada kata jadi fa'il sopo ya al-qadi tetap, karena qadiyu domahnya disimpan. Jadi maf'ul bih al-qadi ya dilihatkan fathahnya, fathah dulu. Kalau ada huruf jar ba bil di tapi disimpan tinggal di dan seterusnya. Setengah paham nggak apa-apa, untuk langsung materi inti subhanallah yang diakui profesor. Betul ini, banyak profesor mengakui. Ini metode penawar namanya. Apa? Praktek oh nanti ya, habis ini lah, habis ini. Enggak Pak, mana mama? Mana mama lainnya di dalam. Terus atas pondok, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kaidah. Intinya kesemuanya suatu metode itu bukan hanya saya, banyak metode. Di antara metode saya yang paling inti itu tulisan Arab. Itu Anda harus tahu ma'rifat. Ma'rifat ada berapa? Saya malah ini malah lupa yang ke-56. Isim domer, isim alam, isim isyarah, ono al. Ini kesimpulannya yang paling inti itu yang ke-6 isim ma'rifat tadi. Saya ulangi biar saya ulang.
Saya tulis dulu isim ma'rifat. Satu apa? Isim dhamir 2, isim alam 3, isim isyarah 4, isim mausul 4, 5 dimasuki al. Nomor 6 apa? Idhofah. Nomor 7 munada. Yang paling inti, kitab apapun, Quran, hadis, dan kitab Bulughul, itu yang digunakan kaedahnya itu adalah nomor 5. Ini saya namanya al. Jadi untuk sementara 80% tulisan Arab Anda mendeteksi ma'rifat dan nakirah itu dari al dan tidak. Kalau ada al berarti ma'rifat sementara, walaupun terlepas dari ini juga ma'rifat, ini juga ma'rifat. 80% mesti al dan tidak. Jadi kalau ada tulisan Arab ada alnya, itu berarti ma'rifat. Kalau tidak ada berarti nakirah. Lihat prakteknya, Pak. Saya ingin tak praktek. Terus, coba. Terus. Saya tak ada ini daripada mendekat. Ayo kita dulu. Semuanya. Furud ma'rifat atau nakirah? Jawabnya nakirah karena ada al. Paling mudah. Wudu ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat karena ada al. Sitah ma'rifat atau nakirah? Nakirah karena ada al. Asya ma'rifat atau nakirah? Nakirah karena ada al. Niyah nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat karena ada al. Ghusl ma'rifat atau nakirah? Waju ma'rifat atau nakirah? Dan seterusnya. Bisa kan? Kalau sudah bisa, kembali tadi ke atas. Mana mama? Tidak saya tulis itu jangan dihilangkan mana mama. Terus mana itu ma itu singkatan dari ma'rifat, nah dari nakirah. Mama itu singkatan dari ma'rifat. Nama itu singkatan dari nakirah ma'rifat. Nana itu singkatan dari nakirah. Nanas itu singkatan dari nakirah sifat. Tulis. Sifat itu apa sih? Tulis. Sifat adalah, yang penting nasnya dulu, saya tulis nasnya aja. Saya tulis tuh gak enaknya itu. Tulis aja lah. Saya tulis aja ini. Mana mama, nama nana, nanas. Oh, sama Manggis ya, nanti emang Manggis nih. Manggis. Nas itu singkatan nakirah tapi sifat. S itu artinya sifat. Tulis di situ dengan bukan nanti, tulis bukunya. Sifat itu apa sih? 80%. Sifat adalah dari isim fa'il. Dari isim fa'il atau isim maf'ul. Yang saya bilang 80 karena ada yang lain gitu loh. Tapi yang penting kan bisa ini. Saya ulangi, nanas itu singkatan dari sifat. Nakirah sifat. Apa sih sifat? Sifat itu isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, ini ada kaidah mana itu mesti nanti terkibnya mubtada dan khobar. Mama mesti dia nanti sifat. Nama mesti dia nanti idhofah. Nana sama mesti dia idhofah. Mama guys mubtada khobar. Nah, mana itu Anda tanpa mengetahui artinya, lihat dulu kalimatnya. Saya contohkan. As-sholatu khairun minan naum. Jangan dilihat terjemahnya dulu, lihat dengan mana mama. As-sholatu ma'rifat atau nakirah? Namanya ma. Khair ma'rifat atau nakirah? Namanya ma. Otomatis kalau ada tulisan Arab berupa ma ketemu na, mesti ini mubtada ini khobar. Jangan dibantah nanti. Pasti jangan dibantah nanti, diskusi belakang. Udah. Kalau ada, ini pertama dulu. Kalau ada ma ketemu mesti sifat.
Saya contohkan itu. Al-Quranul Karim, mesti Al-Quran yang mulia. Kalau Rasulullah mesti saya contohkan. Sebentar. Sifat sudah paham. Nama sekarang, nama itu nakirah ketemu ma'rifat. Mesti apa? Idhofah. Robbi itu tidak ada alnya. Namanya nakir. Alamin namanya. Nah ketemu mah hukumnya apa? Mudhof ilaih. Rasulullah mesti mudhof ilaih. Karena kau tahu Rasul itu namanya na, Allah namanya na, ketemu mah mesti harus satu paket. Mesti satu paket. Nanti saya perhatikan mana, mama, nama, nana. Nana itu nanti saya contohkan. Ambil tarik ke atas. Ya. Contoh biar Fathul Qorib. Itu contoh kitab Budul. Nah, contoh kitab Budul. Nah, kalau hanya menerjemah paling mudah bagi saya. Yang sulit itu membacanya. Coba saya ingin tahu, gedung kamu bertiga, kamu gak pernah belajar Al-Sorof. Furud artinya apa? Fardu. Wudu artinya apa? Wudu. Sita artinya 6. Asyak saikun sesuatu. Niat artinya apa? Niat indah ketika muslim mandi wajah-wajah dan seterusnya basuh. Fardunya wudu ada 6 sesuatu, 1 niat ketika basuh wajah. Bisa gak? Kecil terjemah. Sekarang ini yang nomor 2. Syarat artinya apa? Wujud artinya apa? Sholat artinya apa? Qoblas artinya apa? Dukul artinya apa? Syarat maksudnya sholat sebelum masuk. Nah ini kan mudah. Maksudnya apa? Ya maksudnya sholat. Ya, ada 5. Mudah kalau terjemah itu tidak usah belajar yang lain. Cukup dengan apa otodidak bisa. Nah, contohnya ini coba. Dan seterusnya. Itu kalau hanya yang sulit itu mengapa dibaca wasyara itu? Nah itu loh. Coba. Sebentar saya tak mengulas juga ayo ketika itu. Wasyara itu artinya apa tuh? Wah kok nanti ada beberapa tuh. Jadi kok pintar tuh. Maisa tidak jadi. Kalau nanti ada beberapa syarat. Karena jenggot muntal. Ini kan ada alif setelah alif ada 2 huruf itu semua. Tadi jenggot muntal, jumu. Jajal wasyara itu bacanya itu saya tu atau ta atau ti. Menurut saya syarat itu kan sifat, ya kan? Sifat berarti kalimat. Isim tak kerja. Loh, sifat itu kalimat apa? Benda dan sifat itu kalimat isim, pekerjaan fi'il. Syarat adalah kalimat isim. Isim permulaan kata jadi apa? Mesti jadi mubtada, jangan dibantah lagi. Terlepas dari ma'rifat nakirah nanti, pasti isim permulaan kata jadi mubtada. Saya tulis di sini. Wa syara'id wujub sholat mesti jadi mubtada. Mengapa dia jadi mubtada? Karena isim awal kata ini kan sifat. Berarti mubtada dibaca roh. Rofa syara'id berarti apa? Jamak mudzakkar salim. Jenggot mutal. Nah, wasyara mubtada dibaca rofa. Wasyara itu wasyaraitun. Mengapa dibaca tuh? Inilah saya bingung. Apa isim ghairun? Biar untuk kelas berat. Tulis penting NB. Isim ghairun munsharif. Penting sekali judul. NB lagi. NB-nya berapa lagi? NB terus. Isim ghairun munsharif wajib kembali jadi munsharif. Isim ghairun munsharif wajib kembali menjadi munsharif. Pengertian munsharif adalah sama dengan isim mufrad. Apa artinya? Rofa. Apa artinya mufrad? Rofaknya dhamma, nasabnya fathah, jernya kasroh. Kembali wajib. Isim ghairun munsharif wajib kembali kepada munsharif. Pengertian munsharif adalah mufrad dengan pengertian rofa dhamma nasab jernya kasroh apabila satu dimasuki al wajib kembali kepada mudhof biasa. 2
menjadi mudhof. Mesti dia kembali munsharif, tidak boleh dulu munsharif. Ini kaidah. Ya, pegang dulu. Isim huruf munsharif wajib kembali kepada munsharif apabila dia dimasuki al, dua atau menjadi mudhof. Coba saya ingin tahu, wasyara itu atau wasyara itu? Nah, tidak usah lihat terjemahnya dulu. Syara itu ma atau na? Lupa lagi. Tidak ada alnya ya namanya na. Ujub ma atau na? Na ketemu na hukumnya apa? Itu Pak, pasti ini sebagai mudhof dan ini mudhof ilaih. Mesti itu selamanya. Sudah kaidah, itu sudah kaidah, jangan dibantah. Saya ulangi, setiap na ketemu na hukumnya apa? Mudhof ilaih idhofah. Jadi tidak bolehnya wasyara itu bukan tanwinah, bukan karena isim huruf munsharif, tapi karena dia sebagai mudhof. Tapi mudhof kan dilarang kan jadi tanwin kan? Nah, saya ulangi, mengapa wasyara itu wasyara itu? Karena mudhof. Kok kamu tahu syara kok mudhof ke wujud? Karena anak. Itu aja. Karena apa? Karena. Dah, berarti sudah pinter. Berarti wasyara itu wujud. Ini berarti jer. Mudhof ilaih kan jer, saya ulangi, mudhof bebas, rofa dan subjer. Mudhof ilaih selamanya dibaca. Saya ulangi. Kesimpulannya adalah saroid ini sebagai mudhof. Mudhof kan bebas, bisa rofa, bisa nasab jer. Wujud berarti menjadi mudhof ilaih. Selamanya yang namanya mudhof ilaih dibaca jer. Berarti wujud harus dibaca jer. Wujud berupa apa? Di antara empat mufrad atasnya jamak mufrad. Sudah. Jadi kebalikan kacamata sama. Mufrad keadaan jar alamatnya kasroh. Nah, kasrohnya ini kamu milih B atau milih B? Udah ada alnya. Apa? Loh kok bisa kamu udah B saja udah ada alnya? Karena mudhof ilaih tidak boleh ditahan. Dan saya contohkan. Nah, itu kedua ayu berarti ayu tenang gitu. Wes teko sapa sing teko? Sapa pembantune Zaid? Yang namanya mudhof ilaih boleh ditanwin. Yang tidak boleh itu mudhof tuh. Paham? Berarti ini mudhof ilaih. Karena tidak ada alnya berarti wasyara itu wujud bin. Terus masa gak hafal? Kan tidak mungkin gak hafal kan orang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Isi kita dulu. Bersama. Wa asyhadu. Fi'il apa? Fi'il mudhari ada hamzah ada u. Fi'il mudhari menunjukkan apa kalau hamzah? Saya. Kata dasarnya syahidah artinya saksi. Apa artinya asyhadu? Saya menyaksikan, ya biarin saksi atau menyaksikan. Menyaksikan kemudian menyaksikan. Saya menyaksikan, jadi nggak masalah. Anna itu mau tidak orang mesti asal usulnya kata kubar. Jadi asalnya itu utawi Muhammad itu Rasulullah, mesti itu aslinya. Terus diganti apa terusan ini? Wa asyhadu anna Muhammad. Mengapa dibaca dan? Karena dia dibom menjadi isimnya ina dibaca nasab. Nah itu aja paling mudah. Ini dibom menjadi khobarnya, tapi tetap karena dia tetap dibaca rofa. Nah contohnya begitu. Masuk sahabat tidak bisa nahwunya kan lucu kan. Nah, ada ini contohnya. Berarti sekali lagi amil lawasa. Nanti kita praktekkan. Amil lawasa itu berarti kesimpulannya sebagai bom atau destroyer. Nah. Apalagi yang belum? Dona, biar dona ya, biarin dona. Dona bukan dona itu. Dona itu adalah aslinya si akana itu atau dona itu sebenarnya fi'il sebenarnya. Namun dona itu fi'il yang menyebut fi'il yang dia itu spesial fi'il dan masuknya dona tapi pada apa? Mesti masuk pada apa? Pada mubtada dan khobar. Saya bilang isimnya dona yang pertama harus jadi maf'ul bih,
Isim yang kedua harus jadi maf'ul bih, artinya ing. Maksudnya begini, otomatis yang namanya fi'il ada maf'ul bih tidak akan mungkin meninggalkan fa'il. Jadi lafal donna mesti saya kasih biasanya Zaidun qaimun, asalnya Zaidun nasirun. Zaidun nasirun utawi Zaid itu nasirun, ada donna. Jangan hanya donna. Karena kalau ada donna masuk pada mubtada khobar, ini dibom menjadi maf'ul bih. Khobarnya dibom menjadi maf'ul bih. Ing. Kalau ing bunyinya bagaimana? Otomatis ini dan nasi otomatis. Tapi yang namanya maf'ul bih harus jatuh setelah fa'il. Nanti donna tidak boleh hanya sendirian, harus menyebutkan fa'ilnya. Berarti donna mempunyai prasangka. Siapa yang mempunyai prasangka? Bakrun, siapa Bakar? Mempunyai prasangka pada siapa? Zaid, dan pada Zaid. Apa prasangkanya? Nasron, dia seorang yang menolong. Nah itu contohnya. Paham nggak dulu? Paham tidak? Sebetulnya ada yang mantuk belum paham. Ini saya paham semua pokoknya. Karena ada yang mantuk. Kalau sama sekali begini, nah kacau. Semua begini kayak masa akhir saya susah. Ini mau tidak mau kalau dia nanti nikah, pada mengundang saya. Karena akrab dengan saya Mas Akhir. Oh Masya Allah. Bukan masyarakat bisa Sulawesi pun nanti mengundang saya. Nah ini dua materi semua bab kalau bukan yang belum apa? Yang belum. Biar materi sangat tahu semua nanti malam sudah diskusi pendalamannya. Carikan bab-bab juga. Depannya cari bab apa aja. Sudah ambil lawasnya apa? Yang apa? Jamak taksir. Jamak taksir dari saya tulis. Di bukunya nggak ada jamak taksir. Jadi ada di pesantren itu ada namanya kata orang sunatullah. Sunatullah itu sudah tradisi. Siapapun di pesantren kalau membalah alfiyah kok sampai jamak taksir, ada satu atau dua orang yang dia akan boyong. Karena jamak itu banyak, taksir pecah. Jadi mohon maaf saya tak menerangkan jamak taksir, tolong jangan pecah. Ini tradisi pesantren. Memang nyata itu, saya juga kagum Allah Akbar. Kayak begitu, intinya adalah jamak taksir itu adalah dia hubungannya sama dengan isim mufrad, rofa'nya dhamma, nasabnya fathah, jernya. Jamak taksir adalah suatu kalimat, udah ada bukunya, tulis. Tulis. Yang namanya jamak taksir adalah kalimat yang berubah dari mufradnya, kalimat yang berubah dari mufradnya, ya. Satu, berubah mungkin menambah huruf. Nanti saya contohkan, mungkin merubah harokat saja. Merubah harokat dalam arti tidak menambah huruf, dalam arti tidak tambah huruf. Tiga, contohkan saya satu dulu, menambah huruf, contoh itu pasti jamak taksir. Ada yang mengurangi huruf, yang menambah dulu, yang menambah contohnya ini mengurangi banyak. Mengurangi contohnya Rasul Muhammad bin Rasulullah, ada wabunya. Coba kalau bilang beberapa utusan apa bunyinya? Rasulun. Itu namanya mengurangi. Ada yang merubah harokat saja, tidak menambah huruf sama sekali. Apa contohnya? Asadun macan. Ingin beberapa macan dirubah jadinya apa? Usudun. Usudun macan. Jadi mohon maaf, kelas jadinya itu bukan kelas pengarang sementara ini. Jangan mikir jamak taksir, mikir cara membuat. Jadi semua kalau berubah dari aslinya mesti jamak taksir. Contoh, saya bilang madaris, artinya apa madaris? Beberapa sekolah. Apa madaris tadi? Kan saya bilang madaris itu Anda mengatakan segot mutal jum, isim huruf musoleh berupa segot mutal jum, boleh? Enggak salah, siapa menyalahkan? Anda mengatakan jamak taksir boleh.
Tapi karena dia mempunyai hukum sigot mutal jumuk, jamak taksir. Jangan ikut jamak taksirnya rofaknya. Irobnya jangan. Irobnya ikut sigot mutal jumuk, yaitu rofaknya doma, nasibnya makan, jadinya fatkah. Misalnya jamak taksir kan sama dengan mufrad. Saya ulangi. Madaris itu mempunyai dua hukum. Anda bilang isim ghairul munsharif sigot mutal jumuk boleh. Anda mengatakan jamak taksir boleh, karena memang dari kata madrasah berubah dari madaris. Ini kan berubahnya apa? Menambah huruf. Paham gitu ya? Tapi khusus spesial untuk ini, jangan irobnya, jangan ikut jamak taksir, jangan. Dia spesial sigot mutal. Contoh yang menambah huruf. Yang menambah huruf contohnya dalam buku saya. Nanti di buku saya ada nanti lengkap insya Allah. Ada fotokopinya nanti. Jadi saya punya fotokopi yang lengkap. Ini keterangannya sampai ada 6. Nah ini hanya sekilas saja, nanti yang akan praktek baca kita. Ya, apa lagi? Yang halaman 9 selesai sudah. Istisna. Nah, terakhir istisna langsung istirahat. Jam berapa ini? Tuh istirahat ini. Jam 5 lebih. Baru jam 5 ini kelihatannya ini. Saya juga kagum kalian semua, masya Allah. Bukan sembarang orang. Gurunya yang kesel, tapi muridnya yang hebat. Ini bahasanya mengakui. Saya tadi dapat cerita dari beliau Ustaz Uji. Itu Ustaz Uji cerita dulu awal-awalnya ada kumpulan ini sampai mengajarnya malu jam 10. Allah Akbar, ini manusia apa? Itu dulu. Tapi sekarang ini katanya berubah sampai jam 9 katanya. Ini kan kamu nggak kotak manusia biasa gitu. Masya Allah. Dan itu manfaatkan kotak kalian. Nah, lanjut ini terakhir itu langsung istisna. Biar nanti malam itu ada diskusi mengapa terus. Istisna, bukan istisna, ada Pak Rahmat. Itu bawahnya. Terus. Nah ini sudah. Ini atasnya. Ini sudah saya tulis. Fi'il ada spesial dan biasa dan seterusnya. Apapun bisa terus. Istisna. Terus tarik istisna. Ya. Sebelum masuk istisna, tarik saya butuh bawahnya lagi. Butuh bawahnya. Nah, itu terus. Nah, butuh yang namanya ini kalam tam kan bisa nggak diatur yang baik satu halaman aja. Biar kalam itu kumpul satu paket. Kalam satu paket. Yang kotak kalam atas yang kotak-kotak satu halaman. Nah ini, tolong turunkan satu halaman. Ini jenter aja, jenter ke bawah. Terus, jenter dari kasa jenter ke bawah. Kasa, nah itu enter terus. Ini biar satu halaman. Nah cukup, tutup terus. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah saya tidak pernah nulis. Anda kalau berani masalah istisna, Anda harus tahu namanya kalam. Jadi ada 3 unsur. Ada 3 unsur yang penting Anda ketahui. Ada yang namanya kalam tam. Ada 3 unsur. Tam itu mempunyai musuh yang namanya kalam nakis. Yang kedua yaitu kalam mujab, mempunyai musuh yang namanya kalam mandri. Makanya saya tulis merah sama hitam itu artinya genderuwo. Setan itu. Jadi musuhnya itu. Di kalam tam punya musuh namanya apa? Kalam nakis. Kalam mujab punya musuh namanya kalam mandri. Yang terakhir kalam mutasil mempunyai musuh yang namanya kalam mungkotek. Artinya contoh istisna itu kecuali. Contohkan, jaa sudah datang. Siapa yang datang? Siapa al-qaumu? Siapa kaum? Illa Zaid. Nah, ini loh yang dibagas bukan munya. Kalau ini ro'a itu melihat siapa saya, melihat pada siapa? Pada al-qauma, pada kaum. Illa Zaid. Ada lagi, maror itu bertemu dengan siapa? Saya. Bertemu dengan siapa? Bil qaumi, dengan kaum, karena ada huruf jarba. Illa Zaid. Yang dibahas di sini itu setelah ilah. La ilaha illallah. Jangan wah masuk disukun, itu tidak santri itu.
La ilaha illallah. Awas berarti kita cari. Ini sudah maksud gitu loh. Jadi yang saya maksud seperti ini. Hu atau dia atau ha. Yang setelah ilah. Ini loh kalau umami boleh. Tinggal terserah kalau fa'il, maf'ul bih, huruf jar. Ini loh apa dun, apa dan, apa din. Dun dan din. Dun dan din. Ini harus tahu dulu 3 unsur ini. Pertama, apa sih namanya kalam tam? Ini. Kalam tam yaitu kalam yang menyebutkan mustasna dan mustasna minhu. Ini contohnya. Coba angkat sedikit, angkat sedikit. Yang boleh tulisannya ini, terus. Ini. Terus tutup. Sudah cukup dulu. Nah. Maja'a ini penting, ini awas terakhir ini, materi terakhir ini. Ja'a sudah datang siapa kaum ila Zaid. Zaid itu yang dihukumi namanya apa? Ini namanya istisna, pengecualian. Ini namanya mustasna. Ini namanya mustasna minhu. Istilah saja istilah. Ini tambah lagi, lumpet lagi. Tapi sudah belum dorong madhuf. Udah pilih. Terus mustasna minhu dan seterusnya. Ya. Apa ini penting? Mustasna dan mustasna minhu, coba dilihat. Apa sih namanya kalam tam? Kalam tam yaitu ini contoh. Ini pasti namanya kalam tam. Kok bisa menyebutkan mustasna dan mustasna minhu itu namanya kalam tam? Ada kebalikan kalam tam namanya kalam nakis. Contohnya apa? Ja'a tidak datang. Siapa al-qaum maja'as dua kalam nakis. Maja'a ila Zaid. Saya ulangi, ada hukum datang, tidak ada yang datang kecuali Zaid. Ada mustasna minhunya enggak? Orang yang dikecualikan. Ini kan Zaid dikecualikan dari kaum, bukan dari maul itu, bukan dari lo'a itu, bukan dari ja'a, dari kaum. Zaid dikecualikan dari kaum. Itu namanya mustasna dan mustasna minhu. Sekarang ini Zaid dikecualikan dari mana? Dari mana? Dari tidak tahu, Pak. Kalau tidak tahu itu namanya kalam nakis. Ini karena tidak menyebutkan namanya kalamnya kalam nakis. Itu contohnya gitu. Jadi Anda tam sudah paham, nakis sudah paham. Sekarang mujab. Apa sih kalam mujab? Kalam mujab yaitu kalimah yang tidak didahului nafi atau istifham. Nafi itu tidak. Ini tidak. Kalamnya ini kalam apa ini? Oh, ini yang pertama coba dimulai 3 unsur. Kalamnya kalam apa? Tam atau nakis? Tam, karena ada mustasna dan mustasna minhu. Masuk kategori yang kedua. Dia mujab atau manfi? Jawabnya adalah mujab, karena dia kalam positif. Ini kan didahului tidak. Kalau didahului tidak melihat siapa saya. Oh, ini yang pertama kalam tam, karena ada kaum dan Zaid. Materi yang kedua dia kalam manfi karena ada tidaknya. Coba yang terakhir ini maratu. Pertama kalam apa? Kalam tam karena ada mustasna dan mustasna minhu. Kedua kategori mujab atau manfi? Mujab karena dia kalam positif, tidak ada nafinya. Nah, itu namanya Anda sudah paham mujab dan manfi. Terakhir, ja'al qaum illa faros, kecuali kuda. Siapa yang datang? Siapa kaum? Kecuali kuda. Kuda dikecualikan dari mana? Dari kaum. Kalam mutasal yaitu antara mustasna dan mustasna sejenis dalam arti sama-sama berakal, punya akal. Zaid dan kaum kan sama-sama berakal. Makanya kalau ada daerah namanya kaum, itu namanya daerah kauman, pasti dia masjid karena banyak jumatannya, banyak sholatnya. Istilah ini berarti banyak akalnya gitu. Atau minimal kalau akalnya kurang, namanya kaum musola. Bukan kaum musola, al-oqlum dan kaum. Ini sekarang ini ada kaum kecuali kuda, kalamnya kalam apa? Nah, ini coba jawab. Ya ini. Kalau harus 3 unsur. Pertama kalam apa? Kalam tam karena ada kaum dan faros. Kedua kalam
mujab karena dia positif. Ketiga kalam apa? Mungkotek. Mungkotek putus, artinya kotoa putus. Coba majaa, kalam apa? Kalam tam, terus manfi karena tidak ada tidaknya, terus mungkotek. Nah, ini coba yang terakhir. Marutu bil komil zaid, kalam tam, kalam mujab, kalam apa? Mutasil. Ya, kalau begitu saya butuh atasnya. Ya, itu saya butuh atasnya. Butuh atasnya. Dalam bukunya halaman berapa saya tahu. Terus. Bu. Nah, kalau seperti ini nah terus. Nah, coba dilihat yang mempunyai hukum ilah itu ada namanya kalam tam mujab, ada kalam tam ghairu mujab, artinya kalam tam manfi. Ada namanya baik mutasil atau mungkin lain-lain. Coba bukunya Anda buka, nanti saya ambil contoh juga, Pak. Kalam tam mujab kalau mutasil mesti nasab. Kalam tam mujab mungkotek mesti nasab. Kalam tam dan seterusnya. Coba contoh yang bawah biar saya nggak usah nulis. Ini terus, Bu. Coba yang hukum yang pertama apa tadi? Kalam tam mujab, belum bukunya tadi, nggak usah tulis tadi. Bisa membuat dua nggak? Nggak. Saya biarkan aja itu. Atau langsung jawab cukup. Ini. Oh. Coba saya ini bacakan dulu. Kalam tam apa? Kalam tam mujab dibaca apa? Nah, carikan saya kalam tam mujab mutasil. Dibaca nasab. Nah ini ya. Tam mujab mutasil nasab. Ja'al qaumu ila zaidan. Ra'aitul qauma ila zaidan. Marutu bil qaumi iba itu kemudian. Marutu bil qaumi ila dan tetap dan terus karena nasab. Nah itu artinya begitu. Ya. Sekarang yang bawahnya lagi kalam apa itu? Kalam tam mungkotek, mana ada kalam tam mungkotek? Dibaca apa? Kalam tam mujab mungkotek dibaca apa? Nasab. Ja'al qaumu illa farsan. Ra'aitul qauma illa farsan. Martu bil qaumi illa farsan. Terus bawahnya lagi. Kalam tam ghairu mujab artinya ghairu mujab itu manfi. Kalam tam manfi mutasil dibaca apa? Badal. Nah ini badal itu rupanya. Badal itu sama dengan depannya. Saya contoh. Memang ini sudah tanda, Pak. Artinya minta istirahat dulu. Ini badal itu rupanya. Ada depannya namanya mubdal min. Berarti badal itu mesti saya contohkan. Di dalam nahwu dan buku saya ada nama badal. Akal tuh makan siapa saya, makan pada apa? Ar-rohifa pada roti, baca nasab. Berupa apa sih? Berupa sepertiganya. Berupa itu dari mana? Berupa dari rohif kan? Karena ini dibaca nasab, ini namanya badal. Ini namanya mubdal min. Istilah lagi pusing lagi ya. Badal dan mubdal min. Jadi tidak masalah, nanti ada waktu lagi untuk satu jam nanti udah. Berarti kalau ini nasab, ini harus nasab sah. Itu namanya badal. Berupa. Badal itu hanya sama di dalam rupa nasab, hanya itu aja. Jadi contoh berarti ini sama depannya. Contoh tadi dibaca badal itu ini kalam tam mujab mungkotek dibaca badal. Ja'al qaumu dibaca mubdal rufa illa faro. Kalau mu ya baca farosun badal. Kan badal dari qaumu sih. Berarti illa farosun. Ra'aitul qauma illa farosan. Maratu bil qaumi illa farosin. Itu namanya badal. Bukan hanya badal, boleh dua dia sebenarnya. Boleh apa itu? Boleh nasab juga kan? Artinya ini bukan hanya farosun sisan. Ini boleh ja'al qaum ila farosan, ra'aitul qauma ila farosan, maratu bil dan seterusnya.
Itu artinya boleh dua, terserah Anda. Bawahnya lagi. Kalam, tam, mana tam mampu mengkotek mana? Ini ya, dibaca apa tam mampu mengkotek? Nasab, majal kaum ila harusan, ma'amartu belum mesan, itu aja. Terus arti yang terakhir. Kalam nakis ini loh namanya kalam nakis, manfi, mesti dibaca apa adanya dia. Contoh, maja'a, ja'a itu kan fi'il, butuh kepada namanya, seakan-akan ilah mesti itu menjadi fa'il. Jadi maknanya maja'a tidak ada yang datang, illa zaitun kecuali sopo zaid, itu seperti itu. Ilah kecuali sopo zaid, gambarnya seperti itu. Ya, alhamdulillah nanti malam saya akan mengulas ini plus lafal-lafal yang ada plus pendalaman nanti malam. Besok pagi sudah sematangan. Kalau udah masuk semua itu namanya kalam apa lagi Pak? Bukan lagi apa? Jamak taksir. Jangan malu Anda. Jangan betul ini subhanallah nanti tahu merasakan minimal mohon maaf saya ke Lampung bisa ditanyakan diundang yang ketiga masih ingat di namanya Gulang, pabrik Gulang. Tanyakan ke sana pabrik Gulang manajernya. Itu mengundang saya karena itu pabrik gula itu hebat. Pabrik gula itu yang Islam wajib gajinya diambil 5%. Langsung diambil oleh manajernya. Ngeri enggak? Itu miliknya orang Cina. Tapi manajernya seorang dokter, istrinya dokter, dia insinyur. Yang undang saya itu sampai satu bulannya itu rata-rata 60 juta. Karena ribuan karyawan yang Islam ambil 5%. Kecil apapun. Akhirnya 60 juta per bulan itu untuk kiai masjid dulunya kurang ditambah, jadi banyak termasuk undang saya itu kita. Contoh ini nyata di sana ada kiai yang mualif dia baca ikhya, tapi diminta ngaji anak-anak kuliah karyawan dia tidak mau karena dia punya pikiran nahwu sorok untuk baca kitab itu minimal 4 tahun. Kamu tidak akan kuat. Allahu Akbar ini kan kasihan. Sekarang enggak ada orang muda-muda minta kan malah semangat. Wah ini cari hanya 6 jam itu aja. Contohnya ini minimal hasilnya pulang ke rumah. Kita tutup dengan surat Fatihah, betul-betul Allah berkahi. Al-Qamul Bismillahirrahmanirrahim.